terbang tak dikalahkan seekor elang. Dari nampak jawaban Bapak Ibu menjawab salam, sepertinya masih ada ini tadi yang belum makan siang. Udah makan tadi, berarti ini kekenyangan ini, ya enggak? Oh, jadi ngantuk pula, serba salah hidup ini. Kurang makan juga, kurang semangat, habis makan mengantuk kekenyangan. Ruangan ini pun begitu juga itu. Dikasih AC salah, ndak dikasih AC panas. Ini kalau Pak Direktur kasih AC nanti ini tidur lagi jamaah ini, kan begitu. Ndak ada cocoknya hidup nih Pak. Cocoknya hanya sudahlah bersyukur saja. Ibu tadi habis makan minum udah baca doa belum? Jangan-jangan belum lagi. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Udah Pak Ibu baca tadi? Jangan-jangan lupa pula Ibu bacanya itu sekecil itu. Makanya ikut setan tuh makan, maka pas kita makan tuh pun ikut dia, bawaannya mengantuk aja. Ya Bu ya, ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Direktur Utama PT Travel Cinta katanya tadi ya. Wah, luar biasa ini. Mudah mendapatkan nama dan kemudian menyentuh di hati masyarakat. Itu yang susah tuh sekarang. Saya menghafal karena 3 karakter ini payah juga saya. Cahaya, insan, tafakkur. Begitu disingkat tadi, ya sudahlah, cinta, selesai. Teringat kita. Jadi mudah-mudahan bisa mewarnai dari sekian banyak travel umroh haji. Mudah-mudahan ini salah satu cara kemudahan yang diberikan oleh perusahaan ini. Mudah-mudahan seluruh keluarga besarnya diberikan Allah kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ibu bapak orang tuaku semua, insya Allah seperti informasi yang kita dengar tadi, mudah-mudahan nanti sehat badan, panjang umur, tersampaikan cita-cita. Ini sudah dianggaplah ini dari niatnya orang-orang yang sudah berazam menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan diberi Allah kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang sudah berangkat 2 kali, ada yang ketiga kali lagi, ada yang sudah berkali-kali, ada yang baru ini mau berangkat. Ada Bu? Ada ya Bu? Baru pemula ya? Tidak apa-apa, syukurlah Bu. Dari sekian banyak juta manusia di Pasir Pangarayan ini, kalau dihitung, ada yang berulang kali berangkat, tapi rasanya tidak sebanding dengan yang belum berangkat. Betul tidak Bu? Jadi ibu biarpun baru dipanggil oleh Allah pertama kali, syukurkan sama Allah, masih dipilih Allah dari sekian banyak manusia yang belum dipanggil oleh Allah. Kameramen Ustadz ini udah berangkat nih, alhamdulillah sudah berangkat beliau nih. Dari bajunya saja Bapak Ibu, kenalnya Bapak Ibu ini travel apa beliau nih? Beliau ini travel PWNU yang ada di Simpang Ngaso, Ujung Batu. Bosnya Mas Rahman, orang kita Jawa, dekat Rokan Jaya. Beliau berangkat dari situ kemarin, alhamdulillah. Penceramahnya udah berangkat belum Ustadz? Saya belum lagi Pak. Itulah hebatnya. Manajer dakwahnya berangkat, saya belum. Asal saya berniat mau berangkat, asal sudah mau dekat waktu, qadarullah ada saja dibuat Allah. Makanya belum ridho. Apa sebab? Berbagai macam travel mengajak saya harus berangkat. Dari kepadatan jadwal itulah yang kadang-kadang membuat belum bisa setting waktu. Bulan Februari insya Allah ini berangkat, rencana dengan An-Nazwa. Rupanya udah niat berangkat, duit udah mulai ditabung, disiapkan. Kalau belum Allah takdirkan berangkat, tidak bisa juga. Semalam operasi pula orang rumah anak ketiga.
semalaman begadang lagi. Ya tidak mungkin saya berangkat umroh orang rumah sedang baru lahiran. Ya kalau normal misalnya kita berangkat qadarullah, tidak juga diizinkan oleh Allah. Pasti ada yang terbaik menurut Allah. Nah ibu, 1 menit saya perkenalkan siapa saya ini sebenarnya. Tadi Pak Ustadz menyebut pun, beliau pun kajian di silaturahim perdana kami perkenalan, maka beliau pun tak kenal saya pun kurang masih kenal dengan beliau, tapi saling percaya saja kan begitu nih kira-kira. Nama saya Bapak Ibu singkatnya Joni Rangkuti SKM. Karena kedengaran agak-agak ke barat-baratan, dipermaklah sedikit pakai Saputra. SKM itu gelar saya, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana S1 saya. Insyaallah bentar lagi selesai saya MPD, pendidikan lagi. Jadi barat hidup ini cicak sekarang nih. Kenapa disebut begitu Pak Ustaz? SKM kok jadi penceramah? Saya Bapak Ibu tamat SD pas tahun 2000. Lahir saya itu di Padang Lawas, Sumatera Utara, tepatnya di Sosa, 2,5 jam dari Pasir Pangrayan. Jadi kita beda provinsi. Kemudian saya lanjutkan tamat SD, saya pesantren 3 tahun di Ekarwaya Sibuhuan, Padang Lawas. Tamat 3 tahun sanawiyah, lanjut aliyahnya ke Babul Hasanah Desa Manggis, Batang Lubu Sutam. Kalau terdengar Batang Lubu kemarin banjir bandang di sana, kita sekolah itu berada. Cuman dia di puncak, tak kena dia. Habis 3 tahun dari pesantren Babul Hasanah Manggis, baru saya lanjut ke Mustofawiyah Abang Anda Ustaz. Dari sana tamat 2007, baru saya lanjutkan ke Medan Sumatera Utara, mengambil jurusan program studi ilmu kesehatan masyarakat. Maka saya sekarang jadi penceramah, bukan baru-baru, udah lama saya bukan penceramah. Cuman ceramahnya ini ceramah menyembuhkan zahir dan batin. Sebelum saya aktif kali berceramah ini, saya menyuntik orang. Ada demam, masih bisa saya nyuntiknya itu Bu, karena legalitasnya ada. Kemudian setelah sekarang ada STR, SKM itu diperuntukkan untuk kepala puskesmas, manajemen. Maka saya ambil, kemudian saya sekarang ambil pendidikan, karena saya sekarang seorang guru di SMP Islam Plus Tahfidzul Quran Kecamatan Ujung Batu. Kemudian saya sampai sekarang udah 2 kali penerbitan SK, aktifnya di kantor KUA Ujung Batu. Saya ketua penyuluh PAI non PNS Kecamatan Ujung Batu. Kemudian saya hari-harinya selain mengajar di kantor KUA, aktifnya jumpa dengan abang kita ini. Saya ini sekretaris umum Idara Kemakmuran Masjid Indonesia Kabupaten Rokan Hulu. Maka berjumpa dengan kawan-kawan ini. Jadi Ibu, status saya sekarang udah menikah, anak udah 3 alhamdulillah. Tinggalnya Ustadz di depan kantor camat Ujung Batu Rokan Hulu. Tepatnya seberang jalannya nampak Panin Bank yang jualan sebelah, sampingnya jualan Pertamini, sampingnya kita di situ. Nama toko kita itu Afifah Laundry, itulah usahanya dan agen parfum. Nanti Bapak Ibu pernah berkunjung ke sana lewat singgah ke rumah supaya saling kenal kita, insya Allah. Itulah Bapak Ibu sekilas perkenalan, baik nama, riwayat pendidikan, dan sekaligus latar belakang saya sampai hari ini. Inilah yang terus kami tekuni, berkeliling ke sana dan kemari untuk menyampaikan ilmu yang sedikit ini. Jangan dikasih 2 saya mikrofon Ustaz, lama nanti. Ini saja habis sudah syukurin, iya kan? Lama nanti kan. Nah, jadi dikasih Ustadz kita ini tugas. Saya bilang janganlah dikasih berat-berat kali, saya tidak paham nanti. Saya bilang tenang hati saya tadi begitu terjawab. Rupanya manasiknya sudah, tinggal pikir-pikir ibadahnya saja. Jadi Ibu, kita mulai dari hal-hal kecil ini. Karena banyak orang kadang-kadang mengejar-ngejar yang sunnah, yang wajib tertinggal. Banyak orang ini kadang menengok ini pahalanya besar. Rupanya kebesaran tak didapat. Kalau bahasa kami orang Mandailingnya, gara-gara katanya mangkojar yang sah botak
tinggal yang samonis. Tahu Bapak Ibu artinya? Nggak tahu ya? Syukurlah Bapak Ibu. Biar ku terjemahkan, itu maksudku. Gara-gara mengejar katanya, katakanlah yang segumpal, kalau kami beras. Di bawah beras itu ada lagi potongan beras. Bahasa Mandailingnya monis, Ibu. Artinya ada orang menengok peluang nih besar nih, pahalanya besar nih, luar biasa nih. Betul. Tapi ketika nanti rusak di awal, mengejar yang besar tak dapat, tertinggal pula yang kecil. Maksud Ustadz gimana ini? Tolong nanti Abang Ustadz diajarkan betul. Kita ini rata-rata yang berangkat umroh ataupun haji itu kan usia paling minim itu 40 pasti ke atas. Jarang Bu yang 40 ke bawah, jarang sekali. Kalau dia berangkat pun alhamdulillah karena mungkin banyaklah usaha dan kemudian duit terkumpul. Apa sebab? Usia seperti kami ini masih produktif. Anak-anak masih kecil-kecil, ada yang masih sekolah, jadi payah untuk berangkat itu tadi. Maksudnya gimana Ustaz? Yang pertama Ibu, yang paling penting kita siapkan niat yang baik, baik haji, baik umroh ini adalah pastikan duit yang akan kita pakai itu dapat dari yang halal. Itu nomor satu Bu. Itu yang tak bisa ditawar-tawar. Kenapa Pak Ustaz? Karena nanti berefek. Saya yakin pas manasik itu sudah disampaikan. Begitu menyampaikan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahu umrah. Nanti kan ada dalam hadis kitab Mukhtarul Ahadis itu disebutkan. Kalau ada orang yang berangkat haji, berangkat umrah mengatakan labbaik Allah, aku sudah penuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang nih ya Allah. Dibawanya rupanya hasil yang tak baik atau yang haram. La labbaik, la sa'daik. Tidak aku panggil kau kata Allah. Tak ada kebahagiaan keberuntungan bagimu. Bahasa orang kitanya, datang saya ke rumah abang saya nih. Kata abang saya, apa itu Ustaz? Tapi abang kan abang saya. Ini ada undangannya. Tidak ada saya ngundang Ustaz. Seloroh-selorohnya, saya Ustaz sedang sibuk. Kalau Ustaz mau di rumah nih silahkanlah. Tapi aku Ustaz mau berangkat. Ini kunci rumah kalau mau sini. Enak tak perasaan saya? Rasa saya diusir dengan secara halus. Begitulah orang datang ke tanah suci membawa duit yang tidak halal. Inilah tanamkan Bapak Ibu ya. Ini belum masuk teknis apanya kita ini pikir-pikir ibadahnya ini. Itu dulu yang terpikir sama kita mulai menDP sampai pelunasan. Pastikan yang terbawa ini baik yang bentuk duitnya, yang kita pakainya, dan yang mungkin kantong kita berisi juga nanti uang sakunya. Semuanya pastikan dapat dari hasil yang halal. Gitu dia Bu. Kita ini tak ada ubah Bapak Ibu seperti mesin sepeda motor mau bentuknya apapun, seperti mesin mobil itu juga nih kita ini sebenarnya. Bapak Ibu masih kenal nggak Honda Cup 70? Katakan saja lah Bu, pernah terpikir dan terdengar tuh Pak Ustadz masih satu kecamatan Honda, saking susahnya dunia. Sekarang 2024 Honda itu masih ada Pak Ustadz, masih. Tapi tidak mungkin ramai, tidak mungkin banyak. Satu-satu lagi. Kemana mereka ini? Ada yang sudah patah setangnya, ada yang tak bisa dibolo lagi. Karena apa sebab? Udah tua. Tiba masanya tidak layak pakai lagi. Kita pun orang tuaku semua, begitu juga kita hidup ini. Kalau kita pikirkan, makin tua kita, maka mesin perut kita ini pun tak sebagus dulu lagi. Betul tak Bu? Fikih yang pertama supaya kita nampak kehebatan Islam ini dibanding dengan agama saudara kita yang lain. Saya baca dalam kitab fikih Bajuri, Sarqawi dan juga I'anah itu, yang paling urgen, yang paling banyak terjebak kita nanti kita baca hadisnya, itu tentang masalah penyakit sulsul baul. Tahunya Bapak Ibu penyakit sulsul baul? Penyakit sulsul baul itu, izin maaf orang tuaku karena ini fikih,
buang air kecil tak tuntas. Usia 40 ke atas peluang besar datang itu. Kenapa bisa Pak Ustaz? Macam mesin Honda tadi udah haus. Kalau Honda itu haus klepnya, packingnya nanti bocor olinya. Diganti satu, rusak satu, ganti satu, rusak satu. Kenapa bisa begitu? Mesin perut pun Bapak Ibu begitu. Pas tebakan Ustaz, habis baterai. Iya. Udah dia banyakin ya, di apa itu? Habis baterai ya. Nah, sampai di mana tadi Bu? Nah, sampai di mulai haus mesin-mesin perut nih. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu berangkat, adanya ikhtiar yang bisa buat. Apa ikhtiarnya? Menjaga pola makan. Itu kan bagian ikhtiar itu. Kalau ada nampaknya awak dicek ke dokter punya penyakit kolesterol, awak jangan langsung tawakalnya ngomong begini, kalau nanti makan yang berminyak-minyak pun, kalau ndak Allah takdirkan kena kolesterol, mana ada kena kolesterol? Kan Allah yang kuasa, kata dia. Inilah ikhtiar tawakal yang salah itu. Ada orang begitu, selalu sikit-sikit langsung dia tawakal sama Allah. Nah, ndak apa-apa itu. Itulah gunanya dikasih Allah kita nih akal. Lewat ilmu kedokteran, kalau Bapak Ibu makan yang berminyak-minyak, di samping usia sudah lanjut, peluang besar Bapak Ibu akan kena kolesterol besar kemungkinan. Awak yakin ke dokter tadi bukan syirik namanya itu Bu, tapi bagian ikhtiar. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada orang paham Qadariyah Jabariyah, tidak ada sama dia ikhtiar-ikhtiar. Aku ini kata dokter kolesterol, gorengan ku makan, berminyak-minyak ku makan. Nyatanya tengok, tidak ada kan? Begitu kena sekali terletak, gimana kan Pak? Kemarin kan dites kan, makin naik kan? Baru dia mulai sadar bahwa awak bergerak ini Bu, tanpa izin Allah tak bisa, betul? Maka zikir awak selalu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan, kekuatan, daya, upaya kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Betul. Tapi dipinjamkan Allah ke kita di kudrat irodatnya. Dikasih kita akal. Dikasih kita kemampuan bergerak. Coba kau timbang dengan akalmu. Kemana mau kau gerakkan kakimu? Terserah kau, kata Allah. Jadi jangan disalah-salahkan ketika wa maksiat. Kata dia, aku ini karena digerakkan bermaksiat oleh Allah. Salah tuh Bapak Ibu. Sama dengan ini. Setelah menjaga pola makan tetap juga sakit awak, itu baru takdir Allah. Nah, saya ingin Bapak Ibu menjelaskan mulai dari kesucian agama ini dibanding agama saudara kita yang lain. Dalam Islam lah yang hanya ada bab tentang toharoh atau bersuci. Di Islam cuma dulu. Hanya di Islam ini yang diajarkan sekecil ilmu itu pun diperhatikan. Karena hadis Nabi, ada dua manusia yang diazab besok di dalam kubur. Dosa mereka bukan karena tak sholat, bukan tak puasa, bukan tak zakat. Dosa mereka yang pertama karena tidak bersih ceboknya. Dosa kedua karena tak bisa menjaga lisannya. Ini konek ini dengan permintaan abang anda awak tadi. Yang pertama awak usahakan ini bersih. Sunnahnya nanti tolong dibimbing jamaah kita nih bang, supaya mulai berangkat nih dipraktekkan di rumah masing-masing. Bagaimana cara sunnahnya jongkok Rasulullah ketika istinja. Kemudian supaya kita nih disuruh berdehem 3 kali. Maka ini semua hal-hal kecil ini diajarkan. Kupandang wajah omakku sama ayahku ini tidak ada umur 40 ke bawah ini. Ada yang 60 hampir kayaknya nih omakku ini. Ya Pak ya. Ini peluang besar akan terjadi. Pengulangan nanti begitu tegak sikit, bocor dia lagi. Itu. Begitu nanti mohon maaf melangkah sedikit, menetes dia lagi. Dipaksakan juga kembali ke hukum awal. Bisa sahnya nanti sholat kita itu bersih badan, pakaian, dan tempat daripada najis. Mana najis yang di badan itu Pak Ustaz? Segala yang keluar dari kubul dan dubur, bagian depan dan belakang, mau dia benda padat,
nanti dia bentuknya cair, itu adalah najis, biarpun setetes. Gara-gara masalah yang sedikit ini, Allahu Akbar, nanti berefek sholat tidak pernah sah, tawafnya pun nanti bermasalah, habis duit, habis tenaga, rupanya akhirnya sia-sia. Maka sebelum berangkat nih, jaga kesehatan dan praktekkan cara beristinja itu. Nanti di manasik lagi ini difinalkan ya. Saya kasih teorinya saja. Nabi itu Bapak Ibu, kalau dia itu buang air kecil, buang air besar supaya tuntas, dia itu menegakkan kaki kanannya dan kemudian dia menduduki sedikit daripada kaki kirinya, baru dimerengkan, baru kemudian diurut sedikit demi sedikit dari situ. Kalau juga tidak tuntas, gantian, tegakkan kaki sebelah kirimu, kemudian